Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Pada Allah lah kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kepada Allah pula kita berlindung dari keburukan jiwa-jiwa kita dan amalan-amalan kita selama ini. May yahdihillahu fala mudhillalah. Ketahuilah para jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hambanya dalam hidayah Allah, maka tidak ada satupun makhluk di permukaan bumi ini yang mampu menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man yudlil fala hadiyalah. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan hambanya, mendakdirkan hambanya hidupnya dalam kesesatan, faliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada satupun makhluk di permukaan bumi ini yang mampu dan sanggup untuk memberikan hidayah. Siapapun mereka, orang tuanya kah, pamannya, putra-putrinya, teman-temannya, ustadznya, atau guru-gurunya, tidak mungkin akan sanggup kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk bagian orang-orang yang selalu diberikan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pujian kita tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana pada kesempatan di pagi yang mulia ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kemudahan, masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan ibadah yang agung, ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yani ibadah itu dinamakan dengan menuntut ilmu, thalabul ilm. Nabi SAW dengan terang dan jelas memerintahkan kepada kita umatnya agar kita mempelajari, agar kita memahami ajaran agama kita ini. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Mencari ilmu agama itu, menuntut ilmu agama itu, kata Nabi, fariidah, wajib. Wajib ala kulli muslim, bagi dia, bagi dirinya atau siapa saja yang mengaku dirinya seorang muslim. Jadi ketika kita menyatakan
sebagai seorang muslim dan muslimah, maka terkena dengan kewajiban yang satu ini kaum muslimin, maka tidak ada lagi alasan, ya, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan dan alasan-alasan yang lain. Maka alhamdulillah dengan izin Allah, di pagi yang mulia ini Allah memberikan kemudahan untuk kita duduk di majelis ilmu ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala di waktu ini insyaallah sedang menaungi kita dengan rahmat Allah, kasih sayangnya. Maka perbanyak kita untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini adalah orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tandanya adalah dia difaqihkan, dia difahamkan dengan ajaran agamanya. Dan tentu duduknya kita ini kaum muslimin adalah untuk memahami. Karena tidak mungkin kaum muslimin ilmu itu datang dengan sendiri. Datang dengan sendiri. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan datang sendiri. Maka ketika kita ada kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang satu ini, bisa 1 minggu sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin ada teman-teman yang diberikan keluangan waktu, ya, keluangan waktu, maka bersegeralah kaum muslimin. Jangan selalu berjanji, ya, karena kebanyakan kita selalu berjanji, nanti kalau saya udah pensiun saya akan duduk di majelis ilmu, nanti kalau saya udah pensiun saya akan menghatamkan Al-Quran berkali-kali, nanti kalau saya udah pensiun saya akan sedekah sebanyak-banyaknya. Namun apa yang terjadi kaum muslimin ketika datang waktu pensiun? Kesibukan lebih padat lagi. Maka ada istilah kaum muslimin, hal yang ditunda-tunda, sedangkan ketika itu dia mampu, bisa jadi hal itu akan menjadi hal yang dilupakan. Banyak orang-orang yang ingin mengamalkan atau beribadah di bulan Ramadan, misal dengan ibadah yang penuh, tilawatul Quran, sedekah Ramadan, dan ibadah-ibadah yang lain. Namun ketika datang Ramadan, Al-Quran tidak pernah dibuka, sedekah pun tidak pernah keluar dari kantongnya. Bahkan dia termasuk orang yang paling bakhil di Ramadan. Betul tidak Pak? Apa yang menjadikan kemudahan untuk kita beribadah adalah mendawamkannya. Manakala seorang sudah mendawamkan amal ibadah walaupun kecil, maka insya Allah dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang akan menghatamkan 10 kali, bahkan mungkin lebih khatam di bulan Ramadan adalah orang-orang yang setiap harinya membaca Al-Quran. Karena dia sudah terbiasa. Tidak akan mungkin atau tidak mungkin atau kecil kemungkinannya seorang ingin menghatamkan Ramadan berkali-kali kecuali diberikan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang mendermakan hartanya di bulan Ramadan itu tidak akan maksimal kecuali dia sudah merutinkan sebelum Ramadan. Maka jangan selalu berjanji, apalagi janji ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala akan meminta janji kita. Dan insya Allah pada kesempatan yang mulia ini kita akan lanjutkan kajian kita masih seputar
tafsir atau makna dari syahadat la ilaha illallah di bab ke-6 ya Bapak sekalian, di mana yang sudah kita pelajari bersama-sama adalah seorang muslim atau orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala harus mengetahui makna dari syahadat la ilaha illallah atau tafsir dari la ilaha illallah, baik dari maknanya, kemudian rukun la ilaha illallah, kemudian juga harus memahami syurutu la ilaha illallah, dan kemudian juga akan dijelaskan mengenai nawaqitul la ilaha illallah, hal-hal yang membatalkan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah merupakan kalimat yang agung kaum muslimin, kalimat yang mulia, yang memiliki makna yang tinggi, yang sungguh mempengaruhi kehidupan seorang hamba di muka bumi ini, di mana perjuangan Nabi SAW untuk menyebarkan satu kalimat ini bukan perjuangan yang ringan, bahkan perjuangan yang luar biasa, yang menguras tenaga, pikiran, kemudian juga perjuangan untuk melawan orang-orang yang menentangnya, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Kalimat ini kaum muslimin, la ilaha illallah, adalah kalimat yang memiliki makna yang sungguh dalam sekali. Oleh karena itu orang-orang kafir Quraisy karena mengetahui makna yang mulia ini dan itu bertentangan dengan akidah mereka, mereka adalah orang yang pertama menentang kalimat la ilaha illallah, menentang kalimat la ilaha illallah. Yang disebutkan makna dari kalimat la ilaha illallah adalah berasal dari 4 kata. Kalimat la ilaha illa dan Allah, di mana makna la adalah lam nafiyah yang meniadakan kalimat setelahnya, yaitu meniadakan ilaha, meniadakan semua bentuk sesembahan, meniadakan, menafikan bentuk-bentuk ibadah atau ibadah atau sesembahan. Illa adalah kalimat istisna, pengecualian, yang tugasnya adalah memunculkan pengecualian dari kalimat ilaha yang di awalnya adalah menafikan dan meniadakan semua bentuk sesembahan, namun kalimat ilah harus menetapkan satu sesembahan yang berhak disembah, yaitu kalimat setelah ilah, yaitu lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada sesembahan yang berhak disembah illa, kecuali kita tetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dari makna yang mulia ini Bapak sekalian,
Maka kita pahami dan kita juga jelaskan terdapat dua rukun la ilaha illallah yang harus ada pada orang-orang yang telah menyatakan la ilaha illallah. Apa rukunnya kaum muslimin? Dua kalimat, yani an-nafyu wal itsbat. Jadi rukun la ilaha illallah itu adalah meniadakan dan menetapkan. An-nafyu wal itsbat. An-nafyu meniadakan adalah dari kalimat la ilaha. Seorang mukmin atau seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada rukun yang pertama. Dialah orang yang bertauhid manakala dia meniadakan semua bentuk sesembahan di permukaan bumi ini. Namun kalau masih mengakui ada sesembahan yang lain, maka tentu rukun yang pertama ini batal. Manakala dia masih mengatakan ada sesembahan, ini sesembahan, ini sesembahan, ini sesembahan, tidak ada sesembahan, tidak ada bentuk sesembahan, tidak ada sesembahan di permukaan bumi ini, tidak ada. Kita nafikan semua, kita hilangkan semua. Baik bentuknya berupa barang-barang yang mungkin dianggap memiliki kekuatan, ya, karena banyak orang-orang yang dulu, orang-orang lama, atau mungkin orang-orang pada hari ini yang masih memiliki barang-barang tertentu atau meyakini hal-hal tertentu memiliki kekuatan sehingga dia harus dirawat, harus dipuji, harus sedekahi. Jadi yang pertama kaum muslimin menafikan semua bentuk sesembahan. Itu merupakan rukun di antara rukun la ilaha illallah. Dan kemudian yang kedua, setelah dia menafikan semua bentuk sesembahan di permukaan bumi ini, bentuknya apapun, maka yang kedua, dia harus al-isbat, menetapkan satu sesembahan yang berhak disembah. Itu kalimat illallah, kecuali Allah semata. Maka sekali lagi, jika ada orang yang masih mengakui ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dia pun telah membatalkan rukun yang kedua ini dengan satu perbuatan, atau ini sebagai lawan dari tauhid, yaitu syirik, atau orang yang disebut musyrik. Syirik perbuatannya, musyrik orangnya. Kalau ada yang mengatakan saya masih sholat, saya masih haji, saya masih umrah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita katakan ya itulah yang disebut dengan syirik. Syaraka, menyekutukan atau menyandingkan, itu disebut musyrik. Dia sesekali menyembah Allah, dia sesekali menyembah yang lain. Justru kalau dia tidak menyembah Allah dinamakan apa? Kafir. Kalau ada orang yang menyembah Allah kemudian menyembah yang lain juga, ini yang disebut dengan syirik justru. Jadi ada orang yang dengan dalih, oh saya masih menyembah Allah, saya masih sholat kok, tapi dirinya atau mereka
itu sesekali menyembah Allah, sesekali menyembah ini. Walaupun menyembah ini sesekali, hanya seminggu sekali. Di malam Jumat Kliwon. Tidak mau Allah disekutukan dengan selainnya. Tidak disekutukan, tidak mau disekutukan dengan makhluknya. Karena semua selain Allah itu adalah makhluk. Ketika seorang masih beribadah kepada selain Allah, ibadah. Artinya apa sih ibadah, Pak? Merendahkan diri kan? Merendahkan diri, al-abdu, hamba. Dan kita hanya menghamba kepada Allah saja. Tidak boleh kepada selain Allah, yaitu makhluk-makhluknya. Apalagi kepada makhluk Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti lebih hina lagi. Ya, kalau dengan barang-barang, Pak, bentuknya cincin, bentuknya apa saja, kalung, gelang. Jadi kan sama saja kita menghinakan diri kepada kalung kan? Menghinakan diri kepada siapa? Kepada yang tidak bisa berbuat apa-apa. Maka inilah yang disebut dengan kesyirikan. Dua rukun ini harus ada pada orang-orang yang menyatakan la ilaha illallah. An-nafyu wal isbat. Menafikan semua bentuk sesembahan, dan kemudian yang kedua menetapkan satu sesembahan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka tanya pada diri kita masing-masing, Bapak sekalian, apakah kita sudah ada dua hal ini? Kemudian selanjutnya syurutul la ilaha illallah, yang alhamdulillah kita sudah bahas sampai poin ke-2. Syarat la ilaha illallah, di mana syarat la ilaha illallah ini pula harus diketahui bagi orang-orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan bukan hanya diketahui, namun dipahami. Bukan hanya dipahami, namun harus ada pada orang-orang yang menyatakan la ilaha illallah. Semua, bukan 1, 2, 3 saja, semua. Kalau kita mempelajari tentang syarat sahnya sholat, di antaranya adalah berwudu. Syarat sholat, syarat sahnya sholat itu harus berwudu. Bapak berani sholat subuh tadi tanpa berwudu? Tidak berani. Karena apa? Harus ada, yaitu diantaranya adalah harus dalam keadaan bersuci, berwudu. Maka demikian juga kalimat la ilaha illallah itu akan sah, akan diterima Allah Subhanahu wa taala jika syarat-syaratnya pun dipenuhi. Masya Allah ya Pak ya. Karena mungkin jangan-jangan nih Pak, pernyataan kita tentang la ilaha illallah, bahkan satu kalimat ini adalah kalimat yang memang alhamdulillah disukai untuk diucapkan, ya, walaupun diucapkan hanya di acara-acara tertentu. Dan zikir-zikir ini tidak ada waktu-waktu tertentu, tidak ada kaum muslimin, kecuali ada dalil yang menjelaskannya. Ya, jadi setiap saat ketika Bapak membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah,
tidak akan membaca kecuali di acara tertentu, tidak. Beribu dan berjuta-juta kali. Namun ternyata rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Maka tentu kaum muslimin dia ucapan la ilaha illallah yang dia ucapkan adalah kosong, dan barangkali juga tidak diterima Allah Subhanahu wa taala atau tidak diakui Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat la ilaha illallah itu harus ditunaikan. Dan syarat la ilaha illallah ini disebutkan oleh para ulama adalah sama dengan hak dan kewajiban. Maka ketika Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala ketika ditanya, ada yang bertanya kepada beliau, orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, ya, orang-orang mengatakan bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah itu masuk surga. Maksudnya pertanyaannya adalah, benar tidak orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu akan masuk surga? Apa jawaban beliau rahimahullah ta'ala? Beliau mengatakan, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maksudnya adalah fa'adda haqqaha wa farduha, yakni dialah orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun disebut dengan mengucapkan la ilaha illallah adalah fa'adda haqqaha, menunaikan haknya, wa farduha, dan kemudian kewajibannya, dakhalal jannah, maka orang inilah yang disebut orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi maksud beliau ini benar apa yang dikatakan orang-orang, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu akan masuk surga. Tapi maksud dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah adalah orang yang bukan hanya mengucapkan saja, namun mereka lah orang yang menunaikan haknya dan kewajiban la ilaha illallah tersebut. Yaitu maksud dari hak dan kewajiban itu adalah syurut la ilaha illallah. Jadi tidak hanya sekedar mengucapkan saja, tidak hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja kemudian dia masuk surga. Namun kata beliau, orang yang mengucapkan inilah orang yang memenuhi hak dan kewajibannya. Maka kenapa kita mempelajari syurutul la ilaha illallah? Agar kita termasuk orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syurutul la ilaha illallah adalah merupakan digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para ulama itu seperti gigi-gigi yang ada di kunci. Ya, maka seorang ulama yang pernah Al-Hasan pernah mengatakan kepada seorang laki-laki yang ketika itu baru menguburkan istrinya, jenazah istrinya. Kemudian Al-Hasan berkata kepada laki-laki ini, ma'a'adatta li hadzal yaum, apa yang kau persiapkan untuk menjemput hari ini? Hari ini itu hari kematian seperti istrinya. Maka laki-laki ini menjawab, saya telah mempersiapkan syahadatu an la ilaha illallah mundu sab'ina sanah. Saya telah menyiapkan kalimat
syahadatu an la ilaha illallah, yaitu pernyataan syahadat la ilaha illallah sejak 70 tahun yang lalu. Dan mungkin laki-laki ini umurnya 70 tahun. Apa kata Al-Hasan kaum muslimin? Faqala Al-Hasan, "Na'am." Benar apa yang kau telah siapkan. Walakin, kata beliau, lakin li la ilaha illallah syurutan. Namun kalimat la ilaha illallah memiliki syarat. Kemudian seorang ulama pula, Wahab bin Al-Munabih, pernah ditanya, bukankah kunci surga itu adalah la ilaha illallah? Maka ia menjawab, bala, tentu, benar. Walakin ma min miftahu illa lahu asnan. Akan tetapi setiap kunci itu bukankah memiliki gigi? Fa in ataita bimiftah lahu asnan futihalak. Maka ketika kalian mendatangi ya dengan kunci yang bergigi, maka tentu engkau akan bisa membukanya. Maka sekali lagi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, syurutul la ilaha illallah harus kita tunaikan. Yang pertama yang kita sudah bahas adalah syarat yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu. Dan ini menafikan al-jahlu. Menafikan apa Bapak sekalian? Kebodohan. Jadi syarat orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang pertama adalah al-ilmu. Dia harus mengetahui, mengilmui makna la ilaha illallah. Dan tentu kita sudah mengetahui makna dari la ilaha illallah. Mengetahui makna dari la ilaha illallah. Yang disebut dengan mengilmui makna la ilaha illallah adalah makna yang tadi kita sebutkan. Dia menafikan semua bentuk sesembahan, kemudian dia menetapkan satu sesembahan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebalikannya adalah al-jahlu. Menafikan al-jahlu itu kebodohan terhadap satu kalimat ini, makna kalimat ini. Jadi tidak boleh kaum muslimin, orang-orang yang mengetahui, orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak mengetahui makna ini. Tidak boleh. Tentu makna yang dimaksud adalah makna yang benar. Makna yang dimaksud adalah makna yang benar, bukan makna yang sering ya kemarin diucapkan. Ya, tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada sesembahan selain Allah. Tidak ada yang berhak. Tidak ada kalimat bihaqqin illallah. Jadi tidak ada sesembahan kecuali Allah saja, itu juga salah. Tidak ada hakim kecuali Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah saja. Konsekuensinya ketika dia menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, dia masih mengakui adanya Tuhan-Tuhan selain Allah. Namun makna yang benar adalah la ma'budun bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Dalam surat Muhammad ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka ketahuilah atau ilmuilah oleh kalian annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Akan tetapi orang-orang yang dapat memberi syafaat ialah orang-orang yang mengakui dengan benar
yaitu la ilaha illallah, dan mereka meyakininya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dia masuk surga Allah. Jadi syarat yang pertama harus dia mengetahui makna la ilaha illallah. Dan syarat yang kedua adalah meyakininya, al-yakin. Yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua al-yakin. Yaitu harus meyakini. Al-maksud, yaitu yang dimaksud dengan yakin adalah seseorang harus meyakini kalimat la ilaha illallah ini dengan seyakin-yakinnya. Tidak boleh ada keraguan, karena al-yakin menafikan ar-raib. Yakin adalah ilmu yang paling sempurna. Yakin adalah ilmu yang sempurna. Jadi tidak boleh ketika seorang mengatakan la ilaha illallah, mengetahui makna la ilaha illallah, mengilmui makna la ilaha illallah, kemudian dia masih ragu. Orang-orang yang masih ragu adalah orang-orang yang belum diterima kalimat la ilaha illallahnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat ya tentang benarnya keimanan seseorang kepada Allah dan Rasulnya dengan sifat tidak ada keraguan-raguan dalamnya, tidak ada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu orang-orang yang yakin atau percaya beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu. Dia orang-orang yang tidak memiliki sifat keraguan dalam hatinya. Karena jika ada orang yang masih ragu dengan kalimat makna la ilaha illallah, masa sih nggak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah? Masih ragu, maka dia termasuk orang-orang apa? Munafik. Orang-orang yang munafik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faliyadzubillah. Lihatlah ketika Allah Subhanahu wa taala ya, ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang munafik dalam surat At-Taubah 45, innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Sesungguhnya orang yang meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka terlalu bimbang dalam keraguan. Kemudian dalam beberapa hadis yang lainnya bahwa orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu akan masuk surga jika ucapannya itu disertai dengan keyakinan tanpa ada keraguan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah la yalqallahu bihima abdun ghairu syak fihima illa dakhala jannah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah. Tidak ada seorang hamba pun yang bertemu atau meninggal dengan membawa keduanya, itu syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dalam keadaan tidak ragu-ragu, arti yakin, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam surga. Yakin, tidak ada keraguan dalam hatinya sedikit pun. Kemudian yang ketiga kaum muslimin, syarat ketiga al-qabul. Al-qabul,
yaitu menerima kalimat la ilaha illallah, menerima kalimat la ilaha illallah dari lisannya dan hatinya, dari lisannya dan hatinya. Lisannya mau mengucapkan la ilaha illallah, hatinya mau menerima kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala telah mengisahkan kebinasaan orang-orang yang menolak kalimat la ilaha illallah ini, kaum muslimin. Ya, diceritakan dalam surat Az-Zukhruf, ya, Bapak bisa baca nanti di ayat 23 sampai 25. Di mana ayat ini menjelaskan orang-orang yang menolak kalimat la ilaha illallah, tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka mereka lah orang-orang yang celaka. Orang-orang yang celaka. Kemudian juga dalam kitab sahih Bukhari dan Imam Muslim diceritakan perumpamaan, petunjuk dan ilmu yang aku bawa dari Allah adalah seperti air hujan yang lebat yang turun ke tanah. Di antara tanah itu ada yang subur, ada yang menyimpan air dan menumbuhkan rerumputan. Juga ada tanah yang tidak bisa menumbuhkan rerumputan atau tanaman, namun dapat menahan air. Lalu Allah memberikan manfaat kepada manusia melalui tanah tadi. Mereka bisa meminumnya, memberikan minum kepada hewan ternaknya, dan bisa memanfaatkan untuk bercocok tanam. Tanah lainnya yang mendapatkan hujan adalah tanah kosong, tidak dapat menahan air, tidak bisa menumbuhkan rerumputan atau tanaman. Itulah permisalan orang-orang yang memahami agama Allah dan apa yang aku bawa petunjuk dan ilmu, maksudnya syahadat tadi, bermanfaat baginya, yaitu dia belajar dan mengajarkannya. Permisalan lain yang tadi tanah yang kosong kemudian tidak bisa memanfaatkannya, maka permisalan seperti orang yang menolak petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak menerima petunjuk dari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syarat ketiga kaum muslimin al-qabul, harus menerima lisan dan hatinya. Lisannya mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, demikian juga hatinya mau menerimanya. Berbeda dengan orang-orang Quraisy terdahulu, mereka tidak mau menerima, tidak mau menerima, mengucapkannya pun tidak mau mereka, sebagaimana yang penjelasan yang sudah lewat. Kemudian syarat keempat kaum muslimin al-inqiyad, yaitu patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sifat keempat, syarat keempat adalah al-inqiyad, yaitu sifat patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dari al-inqiyad ini Bapak sekalian adalah orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus mematuhi terhadap konsekuensi dari la ilaha illallah, atau harus melaksanakan atau mematuhi syariat yang Allah Subhanahu wa taala bawa. Apa perbedaan al-qabul wal inqiyad Bapak sekalian? Apa perbedaan menerima dengan mematuhi? Para ulama menjelaskan yang disebut al-qabul atau dimaksud al-qabul adalah menerima lisan dan hatinya. Namun kalau inqiyad yang keempat ini, dia menerima tapi dibuktikan dengan perbuatan. Kalau al-qabul adalah lisan dan hatinya, kalau al-inqiyad adalah dibuktikan dengan perbuatannya, yakni dengan meniadakan sikap meninggalkan. Ya, tidak boleh meninggalkan, tidak boleh menolak. Semua apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita wajib diterima.
Tidak boleh satu pun dari syariat Allah Subhanahu wa taala yang tidak diyakini, tidak dipatuhi. Tidak boleh memilih dan memilah. Ini syariat Allah yang kita terima. Ini syariat Allah yang tidak kita terima. Jadi semua syariat Allah itu al-inqiyad, harus dipatuhi. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedangkan dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh dengan bukhul tali yang kokoh. Surat Luqman ayat 22. Yang dimaksud dengan berpegang bukhul Allah adalah dia telah berpegang dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi orang yang berpegang dengan kalimat la ilaha illallah adalah syaratnya adalah mematuhi apa yang telah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, kita patuhi. Kalau disebutkan banyak sekali kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah mempersyaratkan untuk berserah diri patuh kepada syariat Allah, dan inilah disebut dengan muwahhid, orang yang bertauhid dan orang yang ihsan, orang yang berbuat kebaikan. Maka barang siapa tidak berserah diri kepada Allah, maka dia bukanlah orang yang berbuat ihsan. Sehingga ketika dia bukan orang yang ihsan, dia bukan termasuk orang yang berpegang teguh dengan bukhul Allah, bukhul tali Allah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa man kafara fala yahzunka kufruh ilaina marji'uhum fanunabbi'uhum bima amilu innallaha alimun bidzatis sudur. Dan barang siapa yang kufur, tidak patuh, maka kekufuran tersebut janganlah menyedihkanmu, hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Jadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus menerima tapi dalam bentuk perbuatan, yakni al-inqiyad. Dan yang kelima, yang terakhir ini, ya, terakhir dalam pembahasan di pagi hari ini kaum muslimin, adalah dia harus mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan jujur. Dengan jujur. Seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas, dia harus benar-benar jujur, tidak ada dusta dalam hatinya, dan harus diikuti dengan pembenaran di lisan. Karena mungkin ada orang-orang yang hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu hanya untuk main-main, untuk permainan saja. Coba lihat kaum muslimin, orang-orang yang bersenda gurau dengan kalimat ini, tidak ada kejujuran dalam hatinya. Namun ketika kalimat la ilaha illallah ini ingin diterima Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya adalah harus diucapkan dengan jujur. Tentu ketika kita mengetahui makna yang ada di dalamnya, jujur, tidak ada dusta, bukan sekedar mengucapkan saja, namun dia mengakui isi dari kalimat la ilaha illallah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan amanna billahi wal yaumil akhir, yaitu kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa hum la yu'minun wa ma hum bimu'minin. Namun mereka tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman. Kira-kira siapa mereka Bapak sekalian? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak menyadari. Siapa kira-kira mereka itu Bapak sekalian? Bapak sekalian, siapa? Orang-orang munafik. Mereka banyak mengucapkan la ilaha illallah,
Mereka mengucapkan amanna billahi wal yaumil akhir. Namun sekali-kali pernyataan mereka tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala wa ma hum bimumin. Tapi mereka bukan termasuk orang-orang yang beriman, tidak dianggap beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, kita tidak hanya melihat orang-orang yang gemar mengucapkan la ilaha illallah namun tidak jujur dalam hatinya. Dia berdusta dengan kalimat ini. Apa bukti dari dustanya? Ya konsekuensinya tidak dihiraukan. Tidak dihiraukan. Demikian juga yang terakhir Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada tentang kisah mereka orang-orang munafik. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang-orang munafik datang kepada kalian, kepada kamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Dan Allah mengetahui sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah benar-benar orang-orang yang pendusta. Jadi orang-orang yang tidak jujur ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka adalah tergolong orang-orang munafik. Maka hati-hati sekalian Bapak sekalian, ucapan yang kita ucapkan kalimat la ilaha illallah harus disertai dengan kejujuran dalam hati, bahwa kita meyakini makna dan konsekuensi yang ada di dalamnya. Maka kaum muslimin, maaf sekali kalau kita contohkan ada orang yang sering mengucapkan la ilaha illallah, namun dalam salah satu sisi konsekuensi yang ada dalam la ilaha illallah dia tinggalkan, dia justru tentang, dia justru menentangi syariat Allah Subhanahu wa taala yang hanif, yang inqiyad mematuhi. Mereka tolak, seperti kewajiban berjilbab misalkan. Orang yang menyatakan la ilaha illallah salah satunya adalah inqiyad, mematuhi syariat Allah, dan antaranya adalah jilbab untuk bagi kaum wanita. Banyak dari kaum muslimin yang tidak mewajibkan istrinya, anak-anak wanitanya itu untuk memakai jilbab. Ini berbahaya kaum muslimin. Ini kan namanya bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah yang dia nyatakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna." Dalam surat Al-Ahzab, satu konsekuensi kalimat la ilaha illallah adalah melaksanakan satu di antara syariatnya. Di antara syariat ada ini, kalimat la ilaha illallah, yaitu dengan memberikan baju yang menutup aurat bagi wanita. Jadi tidak membiarkan ketika istri kita, anak wanita kita keluar rumah itu dengan membuka aurat. Masih ada Pak? Banyak. Masih banyak. Bahkan wallahi banyak orang yang justru membenci jilbab, membenci syariat ini. Terus bagaimana la ilaha illallahnya? Nah ini dia, tidak jujur dia memilih dan memilah, bahkan memberi cap memberi cap bahwa ini adalah syariat Allah, itu dikatakan ini seterusnya, dan terhadap syariat-syariat Allah yang lain. Maka hati-hati kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syariat Allah kan banyak sekali. Bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, bukan hanya saum, tapi syariat Allah banyak sekali. Syariat Allah itu dari mana? Dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan. Tidak, bukan. Tidak apa-apa. Maksudnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam hidup Nabi. Itu merupakan syariat. Semua yang dikerjakan oleh Nabi SAW adalah syariat. Semua yang diucapkan oleh Nabi SAW adalah syariat. Maka yang disebutkan sunnah Nabi SAW adalah ma'ufidu ila Nabi SAW min qaulin au fi'lin au takririn. Kalau kita ingin mengikuti syariat Nabi SAW, ikutin sunnah. Apa yang disebut sunnah? Ma'ufidu, apa yang disandarkan, apa saja yang disandarkan ila Nabi SAW, kepada Nabi SAW.
Dari apa saja? Min qaulihi, dari perkataan beliau. Perkataan beliau adalah sunnah Nabi, adalah syariat. Kemudian dari min qaulihi, dari dari min qaulihi au fi'li, dari apa yang dikerjakan oleh beliau. Ya. Yang diucapkan, misalkan Nabi SAW mengucapkan ya perintah. Misalkan Nabi SAW itu melarang untuk mendatangi dukun, misal, maka itu merupakan syariat dari Allah yang diucapkan Nabi SAW. Kemudian yang kedua, dari perbuatan beliau, apa yang beliau lakukan, apa yang beliau contohkan dari perbuatan beliau, itu merupakan syariat. Jadi tidak boleh dicela. Ketika seorang mencela satu saja apa yang diajarkan Nabi SAW, sama saja dia membenci syariat Allah. Terus bagaimana dengan kalimat la ilaha illallah ini? Memang fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dengan semampu kalian. Ketika bapak sekalian, oh ada syariat ini, aduh saya belum mampu. Berbeda dengan orang yang mencela. Misal tahajud, kan banyak orang yang belum mampu ya Pak, belum bisa bangun malam, belum bisa. Tapi itu kan karena nggak mampu, bukan karena ngapain juga, enggak. Terus misalkan jilbab yang ya betul-betul menutupi syariat ini, masih pemahamannya masih kecil, belum mampu dia. Tapi bukan berarti bukan meninggalkan, dia tetap melaksanakan, tapi pun masih kecil. Udah diajarkan untuk memakai jilbab. Ada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan rukhsah. Namun ada juga yang mutlak, enggak boleh enggak. Maka tidak boleh dari kita untuk mencela syariat Allah. Ya, mencela syariat Allah satu pun. Karena nanti ketika kita bahas tentang nawaqidul la ilaha illallah, ya, pembatal-pembatal la ilaha illallah, di antaranya insyaallah kita sebutkan adalah orang yang menolak satu saja syariat Allah. Ya, menolak satu saja syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. 5 yang sudah kita sebutkan Bapak sekalian. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-yaqin, yang ketiga al-qabul, yang keempat al-inqiyad, yang keempat as-sidqu, itu jujur. 2 lagi Bapak sekalian, mudah-mudahan di pertemuan akan datang kita bisa sebutkan, sekaligus kita bahas mengenai nawaqidul la ilaha illallah, yaitu hal-hal yang bisa atau mengancam bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, itu bisa membatalkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan jalan keselamatan dengan wasilah pertemuan di pagi hari ini. Sampai di sini Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.